Bab 1189. Raga bayangan melawan alam suci semu. Belas kasih Sang Buddha. Pada saat Harliye terhuyung-huyung, muncul dua fatong yang mengepung Harliye dari dua sisi. Sialan. Harliye mendengus, lalu mulai mengeluarkan fenomena aneh zaman keos, mungkin karena efek samping kekuatan Dao alam Kaisar Semu. Fenomena aneh zaman keos sedikit cacat dan tidak bertenaga. Melihat Harliye begitu keras kepala, Fatong pun menghela napas dan beranjali. Ho, ma, ni, hong. Langsung terdengar suara mantra suci kuno yang keras. Mantra suci ini mengeliling badan Harliye. Harliye memeluk kepalanya. Mantra Mahavairocana memurnikan dunia alam suci semu sangatlah kuat, membuat lautan kesadarannya berdengung, bahkan ada leluhur pil yang melindungi pun tidak bisa mengadang kehebatan mantra tersebut. Boom! Zaman coas yang cacat langsung ambruk, tubuh suci Harliye langsung berdarah. Kekuatan alam suci semu sangatlah kuat. Harliye tidak bisa melawannya. Semenjak mata keabadian terluka dan terlukan karena kekuatan Dao alam Kaisar Semu, dia sudah tidak berada di kondisi terbaik, melainkan sudah banyak menguras tenaga. Dia harus bagaimana melawan seorang alam suci semu. Belas kasih Sang Buddha. Fatong mengangkat tangan, lalu muncul jam gadang raksasa yang siap menutupi Harliye. Akan tetapi, pada saat ini, muncul cahaya suci dari tubuh Harliye. Cahaya suci itu berubah menjadi sebuah sosok yang cantik, terlihat suci dan memancarkan pijaran ekor ilahi yang berwarna-warni. Gracie Suzaku. Harliye tentu saja tahu siapa itu. Sosok itu adalah Gracie Suzaku, lebih tepatnya adalah sebuah raga bayangan Gracie Suzaku. Harliye bangkit dengan susah payah. Dia tidak menyangka Gracie Suzaku mengutus sebuah raga bayangan untuk melindunginya. Boom! Ketika Harliye tercengang, sebuah telapak tangan raksasa langsung menghancurkan jam gadang raksasa tersebut. Alam suci. Fatong langsung mundur, dia seolah-olah mengetahui kekuatan dari tubuh asli Gracie Suzaku. Pergi! Raga bayangan Gracie Suzaku mengucapkan satu kata. Perkataan ini diberikan pada Harliye. Terima kasih senior. Harliye langsung bangkit dengan tubuh suci yang terluka langsung kabur dari pengepungan Fatong. Kondisi Harliye sangat lemah, seluruh cahaya di tubuhnya sudah redup. Fatong ingin mengejar Harliye. Raga bayangan Gracie Suzaku langsung mengadang di depan Fatong, kemudian mengayunkan kedua tangannya. Umat sedharma, kenapa Anda menghalangi jalan kami? Suara Fatong sangat keras. Raga bayangan Gracie Suzaku tidak menjawabnya, hanya berdiri tegak bagaikan seorang ratu tiada taraf. Fatong menghela napas, lalu mengayunkan tongkat Zen dan muncul lingkaran galaksi bintang yang indah dan mematikan. Raga bayangan Gracie Suzaku mengayunkan tangan langsung mengeluarkan lautan suci. Boom! Galaksi dan lautan suci beradu, muncul gelombang yang sangat kuat. Raga bayangan Gracie Suzaku kalah, cahaya suci di badannya mulai redup. Baginya, cahaya suci Fatong lebih kuat, karena ada mantra suci kekuatan Dao yang melindungi, lalu ada Buddha emas di belakangnya. Meski Gracie Suzaku adalah alam suci, tapi sekarang dirinya hanya sebuah raga bayangan yang bertarung dengan Fatong. Gracie Suzaku bisa mengadang dua serangan Fatong sudah termasuk sangat lumayan. Laksa Buddha menyatu. Fatong mengucapkan mantra suci ini, kemudian patung Buddha emas yang ada di belakangnya membuka lebar lengannya. Cahaya ilahi langsung memancar keluar. Raga bayangan Gracie Suzaku mengeluarkan lautan suci untuk menahannya. Boom! Lagi-lagi terjadi pertempuran sengit, langit berbintang langsung bergetar. Lautan suci raga bayangan Gracie Suzaku langsung hancur karena telapak suci Buddha emas tersebut.
Raga bayangan Gresi Suzaku juga lenyap bersama lautan suci. Belas kasih Sang Buddha. Selesai semua ini, Fatong menyimpan kekuatan supranatural dan Buddha emas, kemudian memandang ke arah Harley Ye kabur. Fatong menghela napas lalu berbalik badan. Sebuah cahaya suci mengulur panjang ke arah Harley Ye kabur. Teknik yang sangat aneh. Harley Ye masih terus lari. Kondisi Harley Ye sangat lemah, badan berlumuran darah, cahaya ilahi yang menyelimuti raga juga lenyap, gejala serangan alam kaisar semu masih terus menghantuinya, seolah-olah ingin menyerap seluruh energinya baru akan berhenti. Teknik penyusutan ruang. Mata Harley Ye semakin buram, suara juga sangat serak. Ketika raga bayangan Gresi Suzaku bertarung dengan Fatong, dia terus kabur dengan teknik rahasia ini. Dia hanya berharap bisa kabur dari langit berbintang ini. Dia tahu raga bayangan Gresi Suzaku tidak mungkin bisa bertahan sangat lama. Angin sejuk menghembus di langit berbintang. Dia kembali mendarat di sebuah planet purba. Baf. Tidak lama kemudian, terdengar sebuah suara, apa? Suara jeritan histeris. Ekspresi wajah seorang pendeta berjenggot yang ada di planet purba ini menjadi masam. Di depannya ada api unggun yang sedang memanasi sebuah panci besar. Ternyata isi panci ini bukanlah daging, melainkan Harley Ye yang terjatuh dari langit. Begitu kebetulan, Harley Ye jatuh tepat masuk ke dalam panci raksasa ini. Sialan. Pendeta berjenggot itu sangat emosi, dia langsung mengeluarkan Harley Ye dari panci. Jatuh dari tempat setinggi itu, apakah tidak mati? Tanya seorang remaja yang berdiri di samping pendeta berjenggot itu. Dia seharusnya seorang murid, karena membawa tas belajar dan terlihat baik. Mati saja, padahal aku sudah susah-susah masak. Emosi pendeta berjenggot sangat membara. Nah, kenapa kamu mengamuk lagi? Siswa itu melirik pendeta berjenggot sekilas, lalu berjalan ke samping Harley Ye. Dan meletakkan kedua jarinya di depan hidung Harley Ye. Dia menyadari Harley Ye masih bernapas, kemudian mengambil botol air dan menuangkan ke mulut Harley Ye. Terima kasih, dia masih hidup. Sebelumnya dia masih memelototi pendeta berjenggot itu, sekarang malah kaget. Seorang kultivator, ujar pendeta berjenggot lalu bergegas ke depan Harley Ye. Dia menggerakkan hidungnya mendengus seluruh badan Harley Ye, aliran darah yang murni. Dia sudah menghancurkan satu panci kuah dagingku, anggap saja kompensasi untukku. Pendeta berjenggot langsung menarik tas penyimpanan Harley Ye. Berikan padaku. Kamu bukanlah seorang perampok. Siswa itu langsung maju dan merebut kembali tas penyimpanan Harley Ye, kemudian diletakkan di pelukan Harley Ye. Dia sudah menghancurkan satu panci kuah dagingku. Marah pendeta berjenggot. Kuah daging tiada masih bisa masak lagi, ini bukan alasan untuk kamu merampas barang orang lain. Pepatah mengatakan, seorang gentleman harus bertanggung jawab atas barang yang didapatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Cukup, teriak pendeta berjenggot yang melihat siswa itu masih ingin berceramah. Setiap kali kata pepatah, aku pusing dengarnya. Keluh pendeta berjenggot. Nah, kamu selain tidak sabaran juga sangat mudah emosi. Aku mohon, jangan bicara lagi. Pendeta berjenggot sudah tidak tahan lagi. Ini adalah tugasku, kamu mengikuti aku pergi menyelamatkan ibuku. Membasmi iblis adalah tugasmu. Mohon jangan bercanda, siluman gunung hitam itu sangat garang, deham pendeta berjenggot. Lagi pula, ibumu juga seorang siluman, siluman rubah berekor 9. Bersambung. Bab 1190. Memulihkan tenaga. Langit berbintang yang gelap. Aroma wangi makanan menyelimuti hutan planet purba.
Pendeta berjenggot menyalakan api unggun dan memanasi panci mulai memasak kuah daging. Siswa ini terlihat baik, terus menuangkan air ke badan Harley Ye, ada kalanya meletakkan handuk hangat di kening Harley Ye. Dia adalah kultivator, apa yang kamu lakukan? Pendeta berjenggot yang sudah makan kenyang pun jalan mendekat. Kamu adalah kultivator, tolong bantu dia. Pepatah mengatakan, membantu orang akan mendapatkan berkah baik. Iya, kamu jangan bicara lagi. Pendeta berjenggot langsung mendorong siswa itu ke tempat lain, kemudian jongkok di depan Harley Ye. Dia membuka mata surgawi memelototi lautan kesadaran Harley Ye. Kekuatan Dao yang kuat sekali. Beberapa detik kemudian, pendeta berjenggot langsung mengelus jenggotnya. Apa masih bisa diselamatkan? Tanya siswa itu. Aku coba. Pendeta berjenggot mengeluarkan sebuah jimat Tao, kemudian membacakan mantra yang tidak diketahui siswa itu. Pada akhirnya, dia menempelkan jimat Tao ke kening Harley Ye. Sudah. Siswa itu melihat pendeta berjenggot sekilas. Semua tergantung pada nasibnya. Pendeta berjenggot langsung pergi. Kamu mau pergi kemana? Siswa itu langsung menarik lengan pendeta berjenggot ketika melihatnya pergi. Cari kenikmatan. Kamu tidak boleh pergi, siapa yang menyelamatkan ibuku kalau kamu pergi? Kamu adalah kultivator, memiliki tanggung jawab membasmi makhluk iblis, tidak boleh membiarkan makhluk iblis merajalela di dunia. Ada begitu banyak kultivator, kenapa kamu harus mencariku? Ujar pendeta berjenggot. Aku tidak peduli, kamu jangan pergi. Siswa itu langsung memeluk kaki pendeta berjenggot. Hei, Jaisen Ning, kamu seorang pelajar tidak baik-baik belajar malah ikut dengan seorang siluman rubah. Apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah bahwa manusia dan siluman bukanlah ras yang sama? Dia adalah siluman yang baik, tegas Jaisen Ning. Baik, dia adalah siluman baik, aku malah berdebat denganmu, Pendeta berjenggot mendadak berhenti berbicara, secara refleks melirik ke arah Harley Ye dan mengedipkan kedua matanya. Dia sedang mencapai kesempurnaan. Pendeta berjenggot mengelus jenggotnya. Apa itu mencapai kesempurnaan? Jaisen Ning melirik ke arah Harley Ye sambil memeluk kaki pendeta berjenggot. Roar. Jayen Ning baru selesai berkata, langsung terdengar suara auman naga dari tubuh Harley Ye. Kemudian, muncul dua naga emas yang keluar dari badannya. Pertama adalah naga bertarung, dan satunya lagi adalah roh naga leluhur Pil. Dua ekor naga ini terus mengelilingi Harley Ye dan memancarkan cahaya ilahi emas yang menyilaukan mata. Badan Harley Ye mendadak melayang. Tubuh suci yang dipenuhi luka, terdengar suara retakan tulang. Beberapa saat kemudian, badan Harley Ye diselimuti cahaya suci, ada kekuatan Dao zaman Chaos yang keluar dan membentuk sebuah rantai kekuatan Dao. Setiap rantai menyelimuti badannya hingga setiap kulit dan setiap tetesan darah. Wah! Pendeta berjenggot langsung kaget, dia membelalakkan kedua matanya, seolah-olah melihat hal yang tidak pernah dilihati olehnya. Roar, roar. Naga bertarung dan roh naga leluhur Pil masih mengaum kuat, cahaya suci yang menyelimuti badan Harley Ye semakin terang. Kekuatan Dao zaman Chaos masih memurnikan tubuhnya, bahkan jimat Tao pendeta berjenggot juga melebur ke dalam tubuhnya. Tidak tahu berlalu berapa lama, kekuatan Dao zaman Chaos naga bertarung dan roh naga leluhur Pil barulah menghilang. Hingga saat ini, Harley Ye yang melayang barulah mendarat di tanah. Melihat kondisi ini, Jaisen Ning langsung bergegas maju. Kembali. Pendeta berjenggot langsung mengulur tangan menarik Jayen Ning. Jaisen Ning hanyalah manusia awam, tentu saja tidak mengetahui peraturan kultivator. Akan tetapi, pendeta berjenggot mengetahuinya, dalam kondisi seperti ini, seorang manusia awam mendekat pasti akan langsung mati.
Di kejauhan, cahaya badan Harley Ye baru pelan-pelan redup. Angin sejuk mengembus, jari kelingking Harley Ye bergerak, lalu dia perlahan-lahan membuka kedua matanya. Kemudian, Harley Ye bangkit dan melihat kondisi di sekitarnya. Dia menyadari dirinya tidak berada di planet purba yang harapkan. Dia menoleh ke satu arah barulah melihat Jian Ning dan pendeta berjenggot itu dan bertanya, "Aku berada di mana?" "Planet purba Tianchen," jawab pendeta berjenggot dengan tatapan penuh maksud. "Planet purba Tianchen, komat kamit Harley Ye." Dia langsung memeriksa kondisi tubuh sucinya dan menyadari kekuatan Dao Alam Kaisar Semu sudah menghilang, tetapi luka karena kekuatan Dao Alam Kaisar Semu masih ada, terutama mata keabadian, sampai sekarang masih tidak bisa digunakan. "Aku sudah tidur berapa lama?" Harley Ye menenangkan hati, lalu menatap ke arah pendeta berjenggot dan Jai Sen Ning. "1 hari, Guru Yan yang menyelamatkanmu," jawab Jian Ning. "Terima kasih." Harley Ye menatap ke arah pendeta berjenggot. Dia bisa mengetahui basis kultivasi orang ini sudah berada di alam Maharaja Puncak. Dia menoleh ke arah Jai Sen Ning. Dia hanya seorang manusia awam. Harley Ye tidak menyangka seorang kultivator yang memiliki tingkatan alam tinggi bisa berjalan bersama dengan seorang manusia awam. Benar-benar hal yang aneh. "Sama-sama, mana balasannya?" Pendeta berjenggot menggorek telinganya. "Aku tidak akan melupakan kebaikan ini." Harley Ye mengeluarkan sebuah tas penyimpanan yang berisi 300.000 batu mentah. Pendeta berjenggot juga tidak malu, langsung menerimanya. Ketika membuka tas penyimpanan ini, dia langsung tercengang. Di dalam tas penyimpanan ada 300.000 batu mentah, baginya juga jumlah yang besar. "Kamu kaya juga, ya?" Pendeta berjenggot melirik Harley Ye sekilas dan menyimpan tas penyimpanan itu. "Sampai jumpa." Harley Ye tersenyum, lalu berbalik badan dan pergi. Akan tetapi, dia mendadak berhenti. Orang yang bereinkarnasi. Harley Ye menyipitkan kedua matanya, kemudian melihat ke arah jauh, sambil menggerakkan jarinya menggunakan teknik meramal. Siapa orang bereinkarnasi itu? Bukan orang bereinkarnasi, hanya siluman. Harley Ye mengetahui hasilnya, tatapan mata menjadi tajam. Dunia ini kenapa? Seorang level langit bisa sekaya ini, aku benar-benar iri. Pendeta berjenggot menghitung batu mentah sambil mengeluh. "Kamu sudah menerima uangnya, sekarang waktu ikut denganku pergi menyelamatkan ibuku," ujar Jai Sen Ning sambil menarik tangan pendeta berjenggot. "Tidak ada waktu," ujar pendeta berjenggot dan langsung pergi. "Cek Xiayan, kamu sudah melanggar aturan, kamu tidak pantas menjadi seorang pendeta," teriak Jai Sen Ning. "Hei, kamu ini, aku. Kamu adalah Cek Xiayan." Pendeta berjenggot masih belum selesai berbicara, Harley Ye mendadak muncul di depannya. Dia menatap pendeta berjenggot dengan tajam, membuat pendeta berjenggot merinding. "Iya, kenapa?" Pendeta yang bernama Cek Xiayan mengangkat alis matanya. 30 tahun yang lalu, apakah kamu pernah mengikuti perebutan benda pusaka di langit berbintang ini? Harley Ye memelototi Cek Xiayan, agar bisa mendapatkan jawaban pasti darinya. 30 tahun yang lalu. Sepertinya pernah. Tapi, aku sangat menyesal karena terlambat pergi ke sana. Aku mengejar seekor siluman sejauh 80.000 mil, sayangnya gagal menangkapnya. Aku tidak pernah melihat siluman yang bisa lari secepat itu. Cek Xiayan mengelus dagunya. Usai Cek Xiayan berbicara, Harley Ye langsung bertanya, apakah senior tahu, benda pusaka itu berasal dari mana? Langit berbintang bagian timur, aku juga tidak tahu di mana itu. Dengar-dengar terjadi peperangan besar di sana. Jadi, apakah senior pernah melihat gadis yang ada di lukisan ini? Harley Ye mengeluarkan sebuah lukisan lalu membukanya di depan Cek Xiayan. Bersambung.